Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mai Putri. Saya Aulia Samri. Untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis dari Ibu Dewi Lestari MPD. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Hadis Dhaif dan sebab-sebab kedhaifannya. Bil, kenapa sih mempelajari hadis dhaif itu penting? Nah, yuk kita bahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya mempelajari hadis dhaif. Jadi yang pertama itu untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, proteksi akidah dan syariah. Yang kedua, untuk meningkatkan kehati-hatian dalam beragama. Yang ketiga itu untuk memahami metodologi ilmu hadis. Yang keempat, menghindari penyebaran hadis palsu atau lemah. Yang kelima, untuk memahami batasan penggunaan hadis dhaif. Nah, sebelum memahami hadis dhaif secara mendalam, penting bagi kita untuk mengetahui klasifikasi umum hadis. Jadi yang pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang memiliki sanad bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, bertakwa, berakhlak baik, dan dabit, kuat hafalnya serta teliti. Tidak ada syadz, kejanggalan, dan tidak ada ilat, cacat, tersembunyi. Ini adalah kategori hadis tertinggi. Nah, yang kedua itu ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang mirip dengan hadis sahih, namun tingkatan kedabitan perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Hadis hasan juga dapat diterima sebagai hujjah. Dan yang ketiga itu ada hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat hadis atau hasan. Yang keempat itu ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Kategori terendah yaitu hadis yang diciptakan atau dipalsukan atas nama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya penjelasan tentang hadis dhaif. Jadi secara etimologi, hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, bicara, perkataan, atau berita. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau dinisankan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan maupun sifat-sifat beliau. Sedangkan secara etimologi, dhaif berarti lemah. Jadi, hadis dhaif adalah suatu kategori hadis dalam ilmu hadis yang menunjukkan bahwa sesuatu riwayat memiliki kelemahan dalam sanad atau matanya, sehingga tidak dapat diterima sebagai hujjah argumentasi dalam penetapan hukum atau akidah. Sebab-sebab hadis dhaif. Kelemahan pada hadis dhaif dapat bersumber dari dua aspek utama, ada sanad dan matan. Yang pertama ada kelemahan pada sanad. Kelemahan pada sanad umumnya terkait dengan putusnya sanad atau kelemahan pada perawi. Yang pertama ada istiqomah sanad. Putusnya sanad yang tidak bersambung dari awal hingga akhir. Yang kedua ada hadis mursal. Hadis mursal adalah seorang tabi'in langsung meriwayatkan Nabi SAW tanpa menyebutkan perantara sahabat. Ketiga ada hadis muttaqi. Hadis muttaqi adalah ada satu atau lebih perawi yang gugur di tengah sanad, tidak secara berurutan. Yang keempat ada hadis mudhal. Hadis mudhal adalah perawi atau lebih gugur secara berurutan dalam sanad. Yang terakhir ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah sanad yang gugur secara perawi atau lebih awal sanad dimulai pengarang kitab. Tanfi ar-rawi, kelemahan pada perawi yang dimiliki kekurangan dalam sifat adil atau dabitnya. Kelemahan pada sifat adil, yang pertama ada kasab. Kasab pendusta, perawi yang diketahui sering berdusta. Yang ketiga ada mustaham bil kisam. Mustaham bil kisam, tertuduh berdusta, perawi yang dicurigai berdusta. Yang
itu ada fasik. Fasik yaitu melakukan dosa besar perawi yang dikenal berbuat maksiat. Yang itu ada bid'ah. Bid'ah yaitu pelaku bid'ah, perawi yang menganut paham bid'ah yang mengkafirkan atau yang mengajak pada bid'ahnya. Yang ke-6 ada jahalatul ain. Tidak dikenal secara identitas, perawi yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sehingga tidak diketahui identitasnya. Yang ketiga ada jahalatul hal, yaitu tidak dikenal secara kualitas, perawi yang telah dikenal identitasnya tetapi tidak diketahui secara pasti kekualitasan keadilannya. Di sini juga ada kelemahan pada sifat dabit, seperti kothirul golat, banyak kesalahan, yaitu perawi yang sering salah dalam meriwayatkan hadis. Seterusnya su'ul hibzoh, buruk hafalan, yaitu seorang perawi yang hafalannya tidak kuat atau sering lupa. Ada juga ghaflah, lalai, yaitu seorang perawi yang sering lalai dalam meriwayatkan. Ada juga waham, kekeliruan, yaitu seorang perawi yang keliru dalam meriwayatkan. Yang terakhir ada wakhtilaful siqat, penyelisih perawi terpercaya, yaitu seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan riwayat perawi terpercaya. Ada kelemahan pada mantan. Isi hadis yang menyebabkan hadis menjadi dhaif biasanya disebabkan oleh syadz, kejanggalan atau ilat. Catat tersembunyinya kejanggalan hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya, namun tertentangan dengan niat riwayat perawi yang lebih terpercaya atau jumlahnya lebih banyak. Ilat tercatat sembunyi, halus dan sembunyi keabsahan hadis, padahal secara lahilah hadis tersebut terlihat solid atau hasan. Ilat ini memperlakukan keberatan ke dalam para ahli hadis. Di sini juga ada contoh hadis dhaif, yaitu hadis tentang tidur setelah asar. Matan hadis, barang siapa tidur setelah asar kemudian akalnya hilang, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Mana malabang adalah asyri fakhtalifa aqluhu fala yalumma illa nafsahu. Sebab kedoifan, hadis ini dinilai dhaif karena beberapa perawi dalam sanadnya tidak diketahui identitasnya atau memiliki kelemahan dalam hafalan. Su'ul hifzoh. Jadi kesimpulannya, hadis dhaif adalah kenyataan dalam khazanah ilmu hadis. Mempelajari hadis dhaif adalah bagian integrasi dan upaya menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Ini adalah investasi dalam pemahaman agama yang benar, yang melindungi individu dan komunitas dari kesalahan dan penyimpangan. Adanya hadis dhaif menunjukkan keteguhan ulama dan menyaring dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Pentingnya membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ini adalah kunci untuk mengamalkan agama berdasarkan dalil yang kuat dan terbukti berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dhaif umumnya tidak dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum dan akidah. Kehati-hatian adalah prinsip utama dalam berinteraksi dengannya. Ilmu hadis adalah benteng yang pelindung dengan mempelajari sebab-sebab kedhaifan hadis. Ini melatih kita untuk berpikir kritis, menghindari penyebaran informasi yang keliru, dan menjaga orisinilitas sunnah Nabi dan berbagai distorsinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.